Masih di dialog khusus JTV Kediri tentang Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Menarik sekali diskusi di segmen awal tadi. Jadi kalau biaya politik itu memang tidak mudah, tidak murah. Dan hari ini kenapa partai politik ada fenomena mau diborong dan tidak mau diborong, trennya kan itu. Nah sekarang kalau kita merujuk pada beberapa tren ya fenomena partai politik, Mas Taufik, ada anggapan bahwa partai itu kalau mau bukan mau menang ya, intinya mau eksis di pemilu berikutnya itu momennya ya seperti ini, pilkada. Pilkada. Padahal kalau misalkan nanti P3 abstain, itu kan dipandang orang, ini gimana ini representasi masyarakat kok nggak menyuarakan juga. Abstain kan suara juga, tapi maksud saya ini gimana strategi partai khususnya P3 untuk pilkada ke depan ini? Di awal tadi saya katakan Mas April, tetap kita dalam koridor sebagai pekerja partai harus taat dan patuh pada keputusan. Saya sudah cukup puas ketika bisa menyampaikan ke Pak Sekjen Pusat, Pak Ketua DPW kami bahwa ini sikap kita di daerah. Kalau harus dikorbankan untuk ikut-ikutan dalam gerbong besar, saya pikir percuma saja. Lebih baik jadi penonton, entah bahasanya abstain, entah outsider, kita tidak mendukung bumbu kosong, biarlah kita menjadi penonton lah. Wong delok itu kan menang keplok, wani alok gak tombol, kan begitu. Jadi kita menjaga marwah masyarakat yang mungkin banyak dikecewakan karena aksi borong rekom hingga kemudian mematikan banyak putra daerah yang sebenarnya memiliki potensi besar tapi terpaksa harus balik kucing tidak berangkat gara-gara aksi borong rekom itu. Biarlah kami sebenarnya begitu, cuma sekali lagi ini menjadi sikap yang tentunya apapun nanti keputusannya kita juga harus tetap patuhi. Iya, siap. Kalau Pak Bakir melihatnya tahapan ini, misalkan karena itu tadi DPC kan tidak punya kekuatan apa-apa untuk merekom itu karena semua dari DPW. Padahal suara DPC harus dimaksimalkan untuk pemilu, entah itu pemilu apa, karena 2024 itu serentak ya, Pak, serentak semuanya. Tapi gini Mas, nanti nasional pilpres bareng dengan pemilihan kepala daerah, dengan gubernur, wali kota dan bupati. Pemilunya pileknya sendiri bareng dengan DPD. Oh gitu. Iya. Standarnya begitu draftnya. Kita tidak tahu nanti seperti apa. Jadinya cuma draftnya seperti itu. Kalau Pak Bakir tadi melihatnya? Sekali lagi, ini fenomena kan gitu kan ya. Tapi fenomena ini terjadi itu karena adanya keinginan yang kuat. Maka dari itu satu saat demokrasi menyajikan satu situasi, menang itu boleh, kalah itu boleh. Kalau menang itu situasinya adalah apapun yang kamu lakukan itu nanti itu adalah itu loh karya kamu, dan itu nanti 5 tahun berikutnya akan ada penilaian, mestinya kan begitu. Tetapi demikian juga kita kalah itu tidak hina. Tetapi ketika kekalahan ini bisa kita komunikasikan sebenarnya yang saya inginkan ini, dan masyarakat itu nanti memilih, itu 5 tahun berikutnya masyarakat mempunyai kesempatan itu, dan ini sebenarnya nilai atau gen yang bisa diperoleh dari proses politik untuk publik. Tetapi lagi-lagi ini kan teori, itu kan Pak Bakir karena neng kampus wacanane buku kan gitu kan ya, wacanane buku lah. Tetapi bahwa masyarakat gak ngono Pak, gini, masyarakat itu sekali lagi harus di-guide, masyarakat itu harus diajak, masyarakat itu harus dibimbing kan gitu kan. Itu kalau memang kita tidak mau membimbing, yakin nanti ada tangan-tangan yang memang pasti membimbing masyarakat. Cuman permasalahannya secara demokratis, pembimbing masyarakat itu memberikan kepercayaan kepada partai politik. Tetapi kalau partai politik tidak mengindahkan bahwa ini ada amanah yang besar dan dia melalaikan, nanti ada yang di luar partai politik tetap akan membimbing masyarakat. Nah, satu saat ketika bimbingan-bimbingan di masyarakat itu nanti lebih kuat, ingat kurang kuatnya Pak Harto 32 tahun memimpin.
Karena adanya satu rel yang sudah terlampaui agak jauh, maka ada di luar institusi politik yang memang nanti membimbing masyarakat dan akhirnya juga runtuh juga. Ini adalah sistem yang secara akademik dan ilmiah sedemikian rupa kok. Maka dari itu, ini juga sekaligus alarm bahwa politik itu adalah alat untuk mencapai kemakmuran bersama. Tetapi kemakmuran ini bisa diperoleh andaikan semuanya berada di atas rel. Ketika belum di atas rel, ini nanti akan menjadi catatan sejarah. Jangan lupa apapun yang saudara raih hari ini. Saudara kalah, itu nanti dicatat oleh sejarah. Saudara menang, juga dicatat oleh sejarah. Kemenangan saudara membawa efek, dicatat oleh sejarah. Tetapi ketika tidak membawa efek, juga dicatat oleh sejarah. Kita sekarang memang diarahkan kepada satu momen, satu situasi yang orang itu pada maka kalau studi media, ingatan orang itu paling kuat kan hanya 3 hari atau 4 hari. Maka ketika media udahlah berita 3 hari, nanti bahas itu hilang. Ini edukasi loh ya. Tetapi untuk urusan politik ini tidak akan terjadi seperti itu. Apalagi politik ini ritmenya kenapa dibikin 5 tahunan? Itu adalah satu standar ilmiah dan alamiah. Bagaimana masyarakat itu mendidik dirinya, bagaimana masyarakat itu mengayomi lingkungannya, dan bagaimana masyarakat itu melakukan kehidupannya. Tetapi memang dalam hal tertentu seperti studi media hari ini, iya masyarakat itu gampang lali dan iya, tetapi juga jangan lupa masyarakat itu bisa mengingat pada zaman prasejarah gitu loh. Dan hari ini masih tercatat dengan baik. Dan ini yang kadang-kadang dilupakan oleh beberapa penguasa-penguasa politik yang ketika dia ingin meraih sesuatu yang hanya karena udah pokoknya begini nanti akan dapat begini. Lah ini gitu loh ya. Tapi jangan lupa saudara menang dicatat, tapi saudara kalah juga dicatat. Kemenangan saudara kok tidak terhormat, tetap nanti akan mendapatkan ketidakhormatan. Saudara kalah, tetapi kalah itu terhormat, maka akan dicatat bahwa saudara pernah ikut berjuang di dalam memberikan masyarakat menemukan sesuatu yang memang hanya karena kekalahan saudara. Artinya kalau Mas Taufik nanti abstain itu juga dicatat ya? Betul Mas Taufik. Tapi saya tidak mendorong-dorong Mas Taufik untuk abstain loh ya. Wah, Pak Bakir masalahnya beliau tergantung DPP Pak. Sekarang kalau ini Mas, karena kalau bicara legislatif dan eksekutif kan beda ya. Memang kalau bupati itu kan memang terahnya kan terah birokrat dan harus ada muncul kenegarawanan. Jadi menyambung Pak Bakir tadi, kalau misalkan menang menang dengan bumbung kosong, itu akan dicatat sejarah. Catatannya begini Mas, menang ora kendang kalah wirang, atau menang kalah ora wirang tapi menang gak dihargai. Ini juga catatan juga indah yang menjadi yang perlu digarisbawahi ini. P3 mantapnya di mana ini P3? Sikap kami bahkan diformalkan di forum Muscap Mas. Kita kepingin ini menjadi ajang pilkada ini tidak menjadi pamer oligarki politik lah, menjadi ajang sebenarnya substansinya adalah adu gagasan, adu visi misi dari putra terbaik daerah. Nanti perkara pemenangnya, yang menang siapa, yang kalah siapa akan tergantung masyarakat. Tapi ketika kondisinya dipaksakan seperti ini, ya sikap kita adalah kita tidak ikut dalam permainan sebenarnya. Tapi sekali lagi tadi itu kita harus tetap tawaduk dengan keputusan partai. Ini menjadi PR besar sebenarnya. Kita melihat fenomena di beberapa daerah. Kenapa partai A bisa begitu dominan menguasai parlemen? Saya sebut misalkan di Boyolali, 45 kursi, 25 milik Partai Merah. Kemudian ada jatah 50 kursi dewan, 30 milik Partai Merah. Ini nggak sadar kalau ditata aja ya ketika momentum pilkada. Saya mengajak ke teman-teman partai yang lain sebenarnya dari awal. Ojo lah kita kemudian manut grubyuk di atas. Minimal kita tunjukkan sikap lah bahwa kesempatan pilkada ini adalah untuk membesarkan partai. Kalau kita tidak bisa memberangkatkan kader sendiri, minimal kita bisa memberikan alternatif pilihan ke masyarakat lah. Kalau kita terjun di politik punya goal Mas, punya target. Pengurus partai sudah mungkin masuk legislatif,
mungkin di kabupaten, kota, atau provinsi, atau pusat, atau mungkin masuk di birokrasi, di pejabat publik sebagai pemimpin daerah. Hari ini yang muncul justru bukan punya latar belakang kurikulum vitae yang seperti itu. Ketua Ormas sudah bisa nyelonong menjadi calon pemimpin. Tiba-tiba si A yang notabene menjadi pemimpin adalah punya nama besar di belakangnya. Ini kan sangat tidak sehat sebenarnya untuk pendidikan politik dan demokrasi kita. Oke, jadi kalau pemimpin ke Pak Bagir, kalau pemimpin itu kan dalam konsep negara, kalau bahasanya bukunya Yudi Latif, negara paripurna. Ada sesuatu yang harus luar biasa dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan menjadi bupati, menurut saya saja kalau ditawari juga masih mikir kok Pak Bagir jadi bupati. Karena jadi luas Kediri, mulai Kandangan, sampai Keras Barat. Saya nggak bisa mikir, kecuali kalau pemimpinnya nggak mikir, Pak. Maksudnya ya jadi nggak mikir, itu lain soal. Tapi kalau dalam Islam kan ada tanggung jawab kepada umat juga, bahwa pemimpin itu ya amanah itu harus dijaga luar biasa. Ini sebenarnya Pak Bagir previewnya untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya. Itulah sejak awal tadi sudah katakan bahwa seharusnya kita mau memilih itu ada, milih itu apa sih? Maksudnya satu ini kan nggak milih kan namanya, makanya nanti yang namanya milih tuh saya harus milih ini karena begini, saya milih ini karena begini, dan karenanya itu tidak ada yang salah kan itu. Untuk itu ada ketika dalam konteks partai pemilihan kepala daerah itu mestinya ada yang namanya mereka saya pilih karena saya kenal, saya tahu, saya bisa. Ini baru namanya memilih. Tetapi nek saya kenal enggak, tahu enggak, pokoknya gelem itu sebenarnya enggak pilihan menurut saya. Nah, ini secara teorik yang seharusnya sejak awal pintu ini sudah dikasih tetapi tidak pernah dilakukan. Mau enggak mau bahwa yang namanya pilihan itu adalah kalau enggak A yo B yo C. A itu karena begini, B itu karena begini, ada pilihan. Dan sejak awal harus kita komunikasikan bahwa kalah itu enggak masalah, dan menang itu juga tidak hebat. Oke, gitu. Kalau dari pemimpin itu tadi Pak, kata dasar pemimpin itu, seharusnya untuk Kabupaten Kediri seperti apa? Untuk itu gini, karena memang itu adalah kita akan memilih itu karena orang, pemimpin seperti yang Mas April kehendaki tadi, itu harus dikenal dulu, karena enggak mungkin tahu-tahu Mas April itu sopo sebelum Mas April ngomong. Dan Mas April nggak tahu ngomong, kita memang ahli kebatinan. Awas, langsung nggak bisa. Mas April ngomong dulu. Kan ada juga yang bupati ke paranormal dulu tanya, kan nggak apa-apa. Kan gitu. Untuk urusan paranormal Mas, Kediri itu jago ya. Paling tua loh ya. Gudangnya. Itu tidak bisa katakanlah di sebelah, nggak usah jauh dari sini. Gitu, ya. Itu adalah pusat pusat embrional bagaimana yang namanya spiritualitas dan itu yang paling tua di sini. Joyoboyo itu kalau di situ ada angka, itu saya asumsikan begini, di Joyoboyo itu ada angka kalimatnya itu kalau petilasan itu benar loh ya, dan kalau memang itu bisa diilmiahkan bahwa itu adalah sejaman dengan Nabi Muhammad. Karena di situ tertulis angka 600 sekian Masehi. Nabi Muhammad itu 571 Masehi. Artinya orang Arab diajar oleh Gusti Allah lewat Muhammad Rasulullah. Di sini sudah ada peradaban yang namanya Joyoboyo itu. Itu harusnya tinggi sekali kita. Maka kalau hari ini disuguhi oleh yang sebenarnya ecek-ecek itu ya emang dirine gitu loh menurut saya kan. Jadi gitu kan, menarik sekali memang diskusi jadi pemimpin itu kalau sampai ada bahkan ketakutannya luar biasa ke Kediri itu. Jadi Kediri fenomenal gitu. Oh, berarti memang ada hubungannya. Jadi apa yang saya saksikan itu betul. Betul bahwa orang Arab dididik oleh Nabi Muhammad, kita sudah ada waktu itu. Terima kasih Pak Bagir, Mas Taufik. Jadi senang sekali diskusi ini. Menarik karena sudah melibatkan dunia spiritual. Tapi berkaitan dengan pemilu itu, seorang politisi sebenarnya kan berpikirnya untuk pemilu yang akan datang. Lah pemimpin yang kategori yang diamanahkan oleh Nabi kita, dan mungkin Joyoboyo juga dalam pesannya seperti itu, tapi
harus berpikir generasi yang akan datang seperti Pak Bakir ngendikan tadi. Ya. Tapi kita harus jeda dulu, yang mau lewat dialog khusus JTV Kediri.